أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الأمين اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقال أيضا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار رواه الشيخان. Jamaah sholat maghrib dan isya nanti akan kita laksanakan sholat fardu isya di masjid At-Tayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya, dengan hidayah serta inayah-Nya kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebabnya dosa-dosa kita memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam takzim ikroman wa mahabbatan wa tarbiyah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita betul-betul diakui menjadi umatnya dan kelak kita dipastikan sebagai hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sudah tidak asing bagi saya dan sampean semuanya selaku orang muslim bahwa sholat berjamaah itu mendapatkan kemuliaan 27 berbanding 1 manakala dibandingkan dengan sholat munfarid. Nah ini tentu harus kita pahami kenapa kok sampai begitu besarnya Rasulullah memberitahu kepada kita tentang kemuliaan yang ada pada sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah bukan cuma sekedar sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini ada pakai namanya aturan. Nah kalau sholat berjamaahnya makmum tidak mengikuti aturan, ini menjadikan sebabnya sholatnya tidak sah. Ada yang menyatakan tidak sempurna. Maka itu kalau kepingin agar sholat berjamaah kita itu memperoleh derajat yang dinyatakan oleh Rasulullah tadi, maka kita sebagai orang yang sholat berjamaah betul-betul harus menempatkan ilmunya sholat berjamaah di dalam melakukan ibadah sholat. Ini kan perlu untuk ilmu. Nah, tadi mungkin juga Pak Haji Jami dan maksud saya juga tadi itu mengikuti, tapi saya ketika beliau menteri tadi saya ada urusan yang lain jadi saya ada tentang seminar masalah imam yang nantinya insya Allah akan diadakan pertemuan untuk imam secara internasional. Karena imam itu kan penting. Nah, imam itu sebaiknya imam kalau makmum yang tidak mengerti kedudukannya sebagai makmum, ya nanti akan menjadi rusak dalam melakukan sholatnya.
bukan imamnya yang rusak, tapi makmumnya yang tidak menggunakan ilmu. Begitu juga menjadi imam, maka imam itu dipersyaratkan berbagai macam syarat yang sudah kita tahu itu. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kalau tidak salah ada di dalam buku sampai itu dilihat halaman 155 ke 156 itu, jangan cari nanti. Pokoknya di antara itu sama cari atau nanti. Ama yahsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ayya ja'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Ada ketemu sudah? Belum? Ada? Ada. Cari. Itu hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, mudah-mudahan nanti dicari di bab salat berjamaah. Terusannya kemarin kita melanjutkan kemarin membahas tentang pentingnya untuk memperoleh sosok yang di depan, kan begitu Pak kemarin. Nah sekarang ini bagaimana perlakuan makmum di dalam kita sholat berjamaah ini agar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah kita dapat memilikinya. Karena kata Rasulullah itu sholat berjamaah itu memperoleh 27 derajat dibanding dengan sholat munfarid, kan begitu hadis. Jadi sampai-sampai tadi itu sudah dinyatakan oleh Nabi mendapatkan 27 derajat di dalam sholat berjamaah. Itu kalau benar. Kalau tidak benar ini, apakah seseorang di antara kamu tidak takut bila mengangkat kepalanya sebelum imam? Nah ini sampean mau rukuk, sudah rukuk. Ketika rukuk bangkit menuju i'tidal. Di dalam sampan bangkit menuju i'tidal itu sampean mendahului imam. Imam belum diangkat kepalanya sampai sudah berdiri tegak lebih dulu daripada imam. Ini hadisnya. Apakah seseorang di antara kamu tidak takut bila mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya? Kenapa dikatakan takut? Sebab kepalanya orang yang mendahului daripada imam itu, kata Nabi, oleh Allah akan diganti diserupakan dengan kepalanya imam. Jarang katanya paham. Imar itu beda dengan jaran, beda dengan apa-apa, agak lebih kecil. Imar. Nah ini au yaj'alallahu suratahu surata himarin. Orang itu akan dirubah gambarnya, bentuknya seperti bentuk keledai. Jadi makmum harus paham, maka oleh karena itu jadi imam ini untuk memberi apa-apa perpindahan dari kaifiat yang satu ke kaifiat yang lainnya, suaranya supaya didengar oleh makmum. Jadi makmum itu harus memperhatikan mendengarkan suara imam. Imam Allahu Akbar
baru kita Allahu Akbar. Jangan sampai imam baru Allah kita juga ikut Allahu Akbar, sehingga nanti imamnya masih belum berdiri tegak, kita sudah mendahului dari imam. Ya kira-kira kita di dalam melakukan sholat berjamaah sudah kita jaga belum? Maka bukan penglihatan yang menjadi pokok, tapi di dalam sholat berjamaah itu adalah pendengaran. Maka walaupun makmum tidak mendengar suara imam, apa tidak melihat daripada imam mendengar suara imam. Contoh itu ibu-ibu jamaah perempuan di dalam sholat tidak melihat gerakan imam di depan, tapi suaranya imam di depan, mengikuti itu. Nah, boleh jadi menjadi tidak menimbulkan dirinya dijadikan di lubang kepalanya menjadi kepala imam apabila memang yang bersangkutan tadi tidak diberikan oleh Allah kesempurnaan pendengarannya, tidak bisa mendengar, penglihatannya tidak bisa mendengar, jadi kadang-kadang cuma merasakan saja. Nah, itu mendahului imam karena ada sebab tidak menjadi masalah. Maka ini penting. Begitu juga di dalam mengucapkan amin, kan begitu. Jangan sampai mendahului imam. Beraminlah bersama dengan aminnya imam. Artinya kan begitu. Mau ditingkatkan kualitas sholat kita, ibadah kita. Ada ragu-ragu sehingga sholat itu memiliki derajat yang dijanjikan oleh Nabi. Nah, kalau tidak kita laksanakan itu bisa menimbulkan boleh jadi sholatnya tidak sah atau bahkan paling tidak sholatnya tidak sempurna. Mari kita coba lihat dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Ibnu Qami dari Sibban meriwayatkan sebuah hadis. Man rafa'a ra'sahu qabla imami awwaluhu fala sholata lahu. Barang siapa yang mengangkat kepalanya atau menurunkannya sebelum imam, maka sholatnya tidaklah sempurna. Maka untuk mendapatkan derajat 27 derajat itu bukan cuma bentuknya saja kita sholat berjamaah, tapi harus bagaimana kita mengetahui, memahami tentang ilmunya sholat berjamaah. Bukan cuma kita sholat berjamaah ada 27, tapi kita tidak paham. Lalu gerakan kita mendahului daripada gerakan imam. Ini kan sangat rentan sekali bagi kita, sehingga penting bagi kita untuk memahami bagaimana aturan dan tatanan daripada ilmunya sholat berjamaah. Masalahnya itu, maka imam itu harus paham kondisinya, harus paham. Kalau umpamanya sholat berjamaah, umpamanya sholat isya atau katakanlah sholat Jumat, umpamanya kondisinya mau hujan, sementara jamaah banyak di luar yang mungkin boleh jadi kalau sampai itu sholatnya panjang-panjang, dia nanti bisa kehujanan dan sebagainya. Mentang-mentang jadi imam, hafal Al-Quran, kondisinya sudah mau hujan, baca Fatihah, terus suratnya panjang. Akhirnya yang di belakang, yang di luar itu tidak akan khusyuk, bingung karena akan hujan. Kan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, tapi bukan karena hujan. Yang dulu pernah saya sampaikan, sampai Rasulullah itu sholatnya itu cepat. Sholatnya itu cepat, tidak seperti biasanya. Karena Rasulullah mendengar ada anak kecil dalam keadaan menangis. Kan begitu hadis itu. Lalu Rasulullah melakukan sholatnya itu dipercepat.
Apa yang muncul ketika selesai sholat? Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah sholat kita ini kok cepat lebih daripada biasa? Apa jawab Rasulullah? Apa kamu tidak mendengar ada anak kecil yang nangis? Boleh jadi ibunya tadi dalam keadaan sholat, mungkin dia ada apa? Dipercepat. Jangan mentang-mentang nanti hafal Al-Quran. Rasulullah imam harus sholat. Maka sholat berjamaah ini aturan. Imam yang diangkat ditunjuk menjadi imam orang yang memiliki sebuah kewibawaan. Oh ini imam. Sehingga makmum merasa senang apabila yang bersangkutan itu memimpin kita di dalam beribadah. Oleh karena itu sholatnya makmum itu digantungkan terhadap imam. Kan begitu. Maka makmum hukumnya wajib menyatakan sholat dirinya berjamaah atau bermakmum terhadap imam itu. Wajib itu hukumnya. Kalau sampai tidak menyatakan imam makmuman, maka sampai dipandang tidak sah sholatnya. Tapi imam tidak dipandang wajib untuk menyatakan dirinya imaman, tidak dipandang wajib. Tapi makmum justru yang wajib untuk menyatakan dirinya bermakmum. Maka karena kita sudah mengangkat bahwa imam jadi pemimpin kita, maka kita harus mengikuti, jangan sampai ujar bahasa kita mendahului dan sebagainya. Begitu tuntunannya ada. Sehingga sholat berjamaah diberi oleh Rasulullah, diingatkan kepada kita mendapatkan derajat sampai 27 derajat. Nah, mudah-mudahan dengan kita taklim memahami, karena kita ini memahaminya kan lewat pengajian-pengajian ini, lewat taklim. Kecuali kalau kita di pondok itu dengan pengajian di pondok, buat guru-guru kita membaca kitab ini, kita lihat ini. Maka begitu besarnya manfaat yang kita lakukan ini untuk memperbaiki kualitas di dalam kita beribadah. Bukan bermakna bahwa ini kita rusak ibadah kita, tidak, tapi hendaknya kita semakin menjadikan ibadah kita berkualitas. Kenapa sampai Rasulullah kok memberikan penjelasan kepada kita bahwa sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat dibanding dengan sholat munfarid yang hanya 1 derajat. Bayangkan 1 berbanding 27, sholatnya sama. Kalau maghrib ya 3 rakaat, kalau isya ya 4 rakaat, tapi dilakukan dengan berjamaah mendapatkan perbedaan yang sangat mencolok sekali. Apakah cuma sekedar hanya berjamaah? Kan tidak. Loh, ini masalah harus dipahami ilmunya bagaimana sholat berjamaah. Belum lagi nanti di dalam menyusun sholat yang sudah pernah kita sampaikan itu. Hadis Nabi di sini disebutkan. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sebuah hadis bunyinya la sholata lilladzi khalfas shoffi. Tidak dipandang sempurna bagi orang yang sholat berjamaah, dia berdiri sendiri di sebelah kanan. Kan kemarin sudah saya jelaskan. Nih, sholat penuh, puasa penuh, datang kita sendiri. Lalu kita berdiri sendiri di belakang, membuat sholat sendiri, barisan sendiri, berdiri sendiri, tidak dipandang sah sholat. Ada yang menyatakan wajib atasnya untuk memulai lagi. Coba. Lalu bagaimana caranya supaya tidak sendiri? Nah, ini narik temannya yang di depannya tadi di paling ujung, jangan ditarik belakangnya, tarik di ujung. Pertanyaannya kan muncul, ya kalau yang ditarik ngerti, kalau tidak ngerti, apa nggak jadi masalah? Kenapa kamu narik aku? Ya kan? Nah, dengan ilmunya ini, siapa tahu nanti sampai ini ditarik oleh teman sampai dia untuk menjadi
teman supaya sholat berjamaahnya bernilai, sampai sudah paham. Mundur sampai menjadi teman, kecuali kalau memang ada temannya di situ, tidak usah narik, cukup berdiri berdua. Nanti apabila ada makmum yang datang lagi, mengisi sebelah kanannya, menyempurnakan sebelah kanannya. Itu kan aturannya, kan aturannya. Kelihatannya itu sepele, tapi hal itu penting di dalam ranah masalah sholat. Sementara sholat itu menjadi sah dan menjadi sempurna dan bernilai apabila disempurnakan wudunya, kan begitu juga. Lalu bagaimana wudu yang benar sudah kita pelajari? Bagaimana tertibnya wudu? Maka wudu jangan sampai dilakukan dengan cara yang tergesa-gesa. Karena wudu mengawali dari perbuatan sholat. La sholata liman la wudu. Tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak sah wudunya atau tidak berwudu, tidak suci. Ini berarti penting untuk kita memahami tentang bagaimana wudu yang benar. Kalau wudunya sudah benar, tidak cukup hanya wudunya yang benar. Kita sholat berjamaah harus mengerti bagaimana kita sholat berjamaah supaya mendapatkan nilai yang dikatakan oleh Nabi, mendapatkan 27 derajat. Ini kan nggak gampang-gampang. Maka diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi, ama ya'sha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ayyaja'alallahu ra'sahu ra'sa khimarin aw yaj'alallahu suratahu surata khimarin. Rawahu Syaikh. Apakah seseorang di antara kamu tidak takut bila mengangkat kepalanya sebelum imam? Maka kepalanya dijadikan oleh Allah sebagaimana kepala keledai, atau rupanya dirubah oleh Allah menjadi rupa keledai, rupa matahari. Nah ini mari kita jaga, jangan-jangan justru kita melakukan sholat berjamaah wujudnya seperti kita sholat berjamaah, akibat kita tidak menggunakan ilmunya, lalu kita tidak merasa, tidak sadar bahwa diri kita tidak dirubah oleh Allah menjadi kepala ulama. Nah, maka ini penting untuk kita pahami. Satu yang sudah saya sampaikan di sini. Berikutnya yang penting untuk kita pahami di dalam melakukan sholat berjamaah tadi. Jadi tunggu apa-apa yang disampaikan oleh imam. Lah apa-apanya dengan takbir. Maka takbir perpindahan dari kaifiyah yang satu ke kaifiyah yang lainnya dikenal dengan istilah takbir intikal. Takbir perpindahan dari satu dengan yang lainnya. Ini hanya sunat hukumnya. Sunat hukumnya, tapi takbiratul ihram yang pertama adalah takbir yang merupakan bagian daripada rukunnya sholat. Karena ini menjadi rukun, takbir itu harus disuarakan, ada kalimatnya, tidak cukup untuk di hati. Dia hatinya sudah cocok, sudah tidak boleh, tidak sah sholatnya. Harus diucapkan dengan kalimat Allahu Akbar. Soal sampai angkat tangan atau tidak itu urusan lain. Allahu Akbar, angkat tangannya itu ada sunat. Yang menjadi rukunnya tadi Allahu Akbar. Ini harus diucapkan. Untuk berikutnya seperti sami Allahu liman hamidah. Sampai yang tidak mengucap juga tidak apa-apa, sah sholat kita. Cuman
karena itu dilakukan di dalam sholat, maka nilainya mulia, maka dilakukanlah. Nah, untuk sholat berjamaah mengucapkan takbir intikal bagi sampean itu setelah imam melakukan takbiratul intikal tadi. Jadi kalau imam sudah sami'allahu liman hamidah, sampai baru sami'allahu liman hamidah. Nah, nanti kelihatan apakah imam itu sholatnya rukuknya panjang, rukuknya pendek, pemahaman imam. Maka jangan sampai imam itu melakukan sholat menjadi pemimpin, jadi imam, lalu mengikuti kemauannya sendiri. Lihatlah jamaah, lihatlah, perhatikan makmumnya. Maka yang sedang-sedang saja, tidak usah panjang, yang sedang-sedang dibaca tasbihnya mungkin 3 kali, yang tumanina baca tasbihnya subhanallahil azim wa bihamdihi. Hatinya diikutkan, bukan cuma lidahnya yang mengucap. Jadi ucapan lidah itu yang diikuti dengan hati menjadikan diri kita selalu hadir di dalam sholat itu. Jadi tidak hatinya kosong. Lebih baik kita membaca cuma 1 kali tapi dengan sempurna daripada membaca berkali-kali tapi hati kita kosong. Pamannya baca tasbih cukup hati kita itu lebih bagus sekali daripada orang baca 3 kali tapi hati sampai kosong. Nah, ini mari kita jaga. Subhanallah. Sebab kita berhadapan dengan Allah dan yang segala-galanya, yang dimana Allah yang zat yang Maha Rahman Maha Rahim. Sampai dan saya melakukan kesalahan, Allah membuka dirinya untuk sampai datang memohon pengampunan. Coba kalau sampai berbuat salah dengan orang 2 kali 3 kali, mungkin orang datang kepada sampai tutupi pintu sampai. Tapi Allah sampai semakin banyak berbuat umpama punya salah sadar kesalahan sampai datang di hadapan Allah Ta'ala. Maka itu Allah berjanji berdasarkan hadis Nabi yang sudah kita sampaikan itu, hendaknya sebelum kita hendak berdiri mengerjakan sholat itu, kita dianjurkan oleh Nabi membaca 4 kalimat ditambah 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah, dibaca 10 kali. Itu Nabi mengajarkan kepada kita. Idza qumti ila sholati fasabbihillah ta'ala asron, sampai seterusnya. Apabila kamu berdiri hendak mengerjakan sholat, baca olehmu tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, tahlil 10 kali, takbir 10 kali, istighfar 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Itu diajarkan oleh Nabi. Itu sebelum sholat, karena sholat kita menghadap kepada yang segala-galanya. Sujud kita yang memberi arti dalam kehidupan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah rusaknya kita ketika nanti kita tidak pernah pada asalnya sujud, bekasnya sujud. Maka Rasulullah menjadikan sholat itu sebagai hiburan, istirahat, sebagai sarana untuk menjadikan dirinya bahagia. Bukan Rasulullah nggak bahagia, bertambah begitu bahagia, dipersilakan diterima oleh Allah. Makanya jamaah sekalian, ketika sampai diingatkan oleh Allah dalam hadis Nabi, ketika sampai tahiyat mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu nilainya sama
sama seperti sampean itu ziarah di makam Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Setiap sampai mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Itu kan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kemuliaan kepada Rasulullah. Lalu kita gunakan untuk sholat dalam rangka. Terus Allah lanjutkan dengan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ketika sampai mengucap itu, kata Nabi, sama seperti sama manusia para wali-wali kekasih-kekasihnya Allah. Bayangkan, bisakah sampai dan saya mendatangi wali-wali Allah yang tak terhitung, tapi setiap sampai yang sholat mendapatkan nilai seperti itu. Maka sholat jangan dilakukan dengan tergesa-gesa. Nah, ini tata caranya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita sehingga ibadah kita semakin berkualitas, ibadah kita semakin membawa pemahaman diri kita. Kenapa sampai Rasulullah memberitahu kepada kita tentang nilai daripada sholat berjamaah begitu besarnya dibanding dengan sholat munfarid. Karena sholat berjamaah ada pakai aturan dan tatanan yang tidak ada pada aturan sholat munfarid. Ini mudah-mudahan sampai Rasulullah memberitahu saking beratnya untuk bisa menjaga sholat berjamaah. Kalau saya dan sampai mendahului daripada imam, boleh jadi kepala sampai atau bentuk sampai dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yufarratu amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.